mempresentasikan mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Perkenalkan, saya Firman Safira sebagai moderator. Saya Mirna Tri Rahayu. Saya Jati Dita Sari. Saya Muhammad Ataila. Jadi penyebaran agama Islam di Indonesia melalui proses 6 cara atau saluran. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jati Dita Sari. Yang pertama, prosesnya yaitu melalui perdagangan. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16, pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, India menuju Cina melalui transportasi laut mereka sampai di pesisir Indonesia. Sampai berdagang mereka berdakwah. Selanjutnya saluran yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ataila. Saya persilakan. Yang kedua, proses melalui saluran perkawinan. Para mubalik dan pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita-wanita Indonesia sehingga terbentuk keluarga Islam. Kemudian berkembang menjadi perkampungan Islam yang disebut pepujan. Misalnya perkawinan antara Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan, Sunan Ampel dengan Nyi Agung Manila. Baiklah, saluran yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, saya Firman Safira. Yang ketiga, melalui proses saluran pendidikan, para ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam dengan mengajar di masjid, musola, pesantren. Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan masyarakat menimba ilmu agama Islam. Contohnya Radan Pakul atau Sunan Giri mondok di Ampel, berguru pada Sunan Ampel, kemudian pergi ke Pasel, dan setelah pulang beliau mendirikan pesantren di Bukit Giri dan mengajar di sana. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mirna Tri Rahayu. Saya persilakan. Yang keempat yaitu melalui proses saluran politik. Para ulama berdakwah dengan mendekati para pejabat atau raja, karena jika pemimpin atau raja masuk Islam, maka pengikut atau pendidiknya juga akan masuk Islam. Budaya mengikuti pemimpin ini juga disebut paternalistik. Contohnya yaitu Sunan Ampel pergi ke Palembang mengajak masuk Islam pada Raja Arya Damar dan berhasil. Kemudian mengajak masuk Islam Raja Brawijaya. Vira tidak bersedia, namun Raja memberi hadiah tanah kekuasaan kepada Sunan Ampel di Ampel Denta. Baiklah, yang kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kelima, melalui saluran seni dan budaya. Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukan seni gamelan atau wayang kulit yang disebarkan. Kesenian lain yang digunakan sebagai sarana islamisasi adalah sastra, hikayat babat, seni bangunan, dan seni ukur. Sunan Kalijaga dikenal sebagai mubalik yang mahir mengubah cerita dan memainkan wayang purwa atau wayang kulit. Beliau mengubah cerita wayang Jamus Kalimasada. Sunan Kudus juga membangun Masjid Menara Kudus yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Selanjutnya, saluran yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Jati Dita Sari. Saya persilakan. Konnichiwa. Yang keenam, melalui proses saluran tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran Islam yang mendekatkan diri secara rohani kepada Allah, hubungan vertikal. Para wali atau aulia diberi Allah kelebihan atau keluar biasaan, yaitu karomah. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita, babat, dan hikayat masyarakat setempat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Oh, itu. Nah,
Ayo jangan. Ingat.